kita akan membahas satu topik, yaitu dimensi tindakan. Sebelum kita membahas dimensi tindakan, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Najwa Nazala dengan NIM belakang 048. Perkenalkan, saya Wulan Putri Lestari dengan NIM belakang 054. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Naura dengan NIM belakang 053. Perkenalkan, nama saya Ardi dengan NIM belakang 046. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih warning dulu nih, karena topik kali ini tuh sering banget bikin orang-orang salah paham. Ya, benar banget. Banyak yang mikir dimensi tindakan itu cuma soal pasien itu mengamuk. Ya, padahal nggak sesempit itu. Dimensi tindakan tuh luas banget. Nah iya, bahkan ada beberapa pasien yang emang dia tuh cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain, tapi juga punya masalah di dimensi tindakan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Dimensi tindakan itu intinya perilaku yang tampak secara langsung. Segala sesuatu yang bisa kita observasi sebagai perawat. Nah, contohnya itu bisa kayak mulai dari si pasien itu berbicara, terus duduk, jalan, sampai respon pasien tersebut terhadap lingkungannya itu merupakan suatu dimensi tindakan. Dan seringkali ini yang pertama kali bikin keluarga jadi panik. Iya. Contohnya itu seperti pasien yang tiba-tiba sering mondar-mandir tanpa tujuan. Atau pasien yang sering teriak-teriak padahal nggak ada orang. Nah, ada juga nih pasien yang kayak menarik diri gitu loh dari sosial. Jadi tuh pasien tersebut tuh kayak nggak mau komunikasi, bahkan untuk merawat diri sendiri aja tuh pasien tersebut nggak mau. Nah, itu semua termasuk ke dimensi tindakan, teman-teman. Yang bikin tricky, dimensi tindakan ini sering dianggap sengaja. Ya, kayak pasien itu dibilang bandel atau susah untuk diatur. Nah, padahal sebenarnya itu merupakan bentuk ketidakmampuan pasien tersebut buat mengontrol diri mereka masing-masing. Dan itu bukan kemampuan pasien, tapi kondisi kejiwaannya yang terganggu. Nah, aku pernah membaca dimensi tindakan itu erat banget hubungannya sama impuls. Kontrol impuls itu terganggu, akhirnya muncul tindakan yang nggak sesuai sama norma. Nah, makanya ada beberapa pasien tuh yang bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba mukul, tiba-tiba mecahin barang. Itu merupakan kayak tindakan yang Spontan. Iya, betul-betul. Nah, di situ kalau misalnya kita ngadepin pasien yang kayak gitu, kita sebagai perawat itu harus tetap waspada karena keselamatan diri kita sendiri juga. Dan selain kita harus ekstra waspada, kita juga harus tetap tenang menyikapinya, nggak boleh panik atau malah ikut teriak-teriak ya. Jangan ya. Nanti ya. Nanti malah makin bikin runyam. Ini kamu yang ikut dirawat. Selanjutnya menurut aku, ketenangan perawat itu adalah kunci dari menangani pasien yang seperti itu. Setuju. Karena emosi perawat itu bisa memicu reaksi pasien yang Iya. berbeda. Ya, kalau kita malah ikutan emosi, nanti tindakan pasien bisa makin tidak terkendali, makin parah. Nah, makanya keperawatan jiwa itu bukan cuma kayak skill nggak sih? Iya. Jadi itu keperawatan jiwa itu kayak gimana sih cara kita mengendalikan diri kita sendiri Sebagai perawat. Iya. Ngomongin intervensi nih, dimensi tindakan tuh punya banyak sekali pendekatan. Salah satunya seperti terapi aktivitas kelompok. Nah, terapi aktivitas kelompok ini punya tujuannya nih teman-teman. Apa Jadi itu tuh? tujuannya itu biar pasien itu punya kayak outlet positif gitu loh, buat bisa menyalurkan energinya. Benar, dan juga untuk melatih perilaku adaptif secara bertahap. Dan juga reinforcement positif. Itu apa sih? Perilaku baik sekecil apapun itu pasti dihargai. Oh, jadi itu kayak apa sih namanya? Misalnya pasien mau mandi sendiri. Iya, misalnya tuh kalau pasien udah mau mandi sendiri itu udah merupakan Ada kemajuan. ya. Nah, Walaupun buat kita kelihatannya sepele, tapi itu besar buat si pasiennya sendiri. Betul. Jadi kita harus perhatiin hal-hal kecil yang mereka buat. Nah,
saja menurut kalian dimensi tindakan ini lebih gampang atau lebih susah ditangani? Gimana menurut Arti? Kalau menurut aku sendiri sih ini gampang diamati tapi susah untuk ditangani. Iya nih, setuju. Karena kelihatan bukan berarti mudah diperbaiki. Benar sih. Iya, soalnya di sini kita emang benar-benar harus sabar gitu nggak sih? Terus konsisten juga. Iya benar. Kalau misalnya kita yang nggak sabar, nanti malah nggak akan bisa nanganin kliennya. Iya, betul. Tantangan lainnya nih adalah lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar juga itu akan berpengaruh ke jiwanya si pasien. Lingkungan yang bising atau enggak aman bisa memperburuk tindakan pasiennya juga. Nah, makanya pengaturan lingkungan itu juga merupakan salah satu intervensi nih buat pasien dengan gangguan jiwa. Nah benar banget tuh, karena lingkungan yang tenang itu bisa mengontrol si pasiennya supaya lebih tenang juga. Iya. Betul. Dimensi tindakan juga nggak bisa dilepas dari dimensi yang lain. Karena pikiran kacau juga akan mempengaruhi emosi. Contohnya kalau misalkan emosi nggak stabil itu akan muncul dalam tindakan, gitu ya? Iya benar, jadi semuanya saling berkaitan dan berhubungan. Makanya asuhan keperawatan jiwa itu harus holistik. Bukan cuma hentikan perilaku, tapi pahami dulu penyebabnya. Nah, bener banget. Kalau misalkan kita cuma kayak menahan perilaku atau menghentikan perilaku pasien tersebut, nanti bisa muncul lagi nggak sih si Iya, pelaku bisa. itu? Bener banget. Malah bisa-bisa nanti kalau muncul lebih parah dari yang kemarin. Nah, iya. Kadang pasien juga capek, misalkan disalahpahami, makanya kita jangan pernah menyalahpahami pasien. Iya, mereka itu sering nggak bisa jelasin apa yang mereka rasain. Dan pada akhirnya tindakanlah yang menjadi bahasa mereka. Nah, tugas perawat itu adalah buat jadi translator atau bisa menerjemahkan tindakan pasien itu nggak sih? Iya, Bener betul. banget, jadi kita harus benar-benar memperhatikan, nggak boleh langsung ngecap gitu aja sembarangan. Nah, kalau dirangkum, dimensi tindakan itu cerminan paling nyata dari kondisi jiwa pasien. Iya. Yang bisa jadi alarm nih buat awal adanya gangguan kejiwaannya. Nah, terus juga bisa jadi indikator keberhasilan terapi pasien tersebut. Iya. Bener-bener, kalau tindakan pasien makin adaptif, itu berartinya ada sinyal progres yang bagus. Iya, sebagai calon perawat nih, kita harus belajar melihat pasien sebagai manusia. Ya, bukan cuma sekedar perilaku yang bermasalah. Tapi sebagai individu yang lagi berjuang buat kesehatan mentalnya. Benar, dan itu semua butuh yang namanya empati, bukan yang namanya penghakiman. Oke, kayaknya obrolan kita udah panjang banget nih, teman-teman. Lebih dari cukup buat nemenin belajar keperawatan jiwa. Ya, Baik, untuk kesimpulan dimensi tindakan yaitu dimensi tindakan dalam keperawatan jiwa merupakan gambaran yang paling nyata dari kondisi psikologi si pasien yang tampak melalui perilaku sehari-harinya, yang baik yang aktif, agresif, ataupun gelisah, seperti menarik diri dan kurang merawat diri. Perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sengaja nih, melainkan dalam bentuk ketidakmampuan pasien dalam mengontrol impuls, emosi, dan juga respon terhadap lingkungan akibat gangguan jiwa yang dialami. Oleh karena itu, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mengamati, memahami, dan mengarahkan tindakan pasien secara aman, empatik, dan holistik dengan tidak hanya berfokus pada pengendalian perilaku, tetapi juga memperhatikan hubungan dimensi tindakan dengan dimensi kognitif yang efektif agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat membantu pasien mencapai perilaku yang lebih adaptif. betul banget. Semua hasil dari pembahasan kita kali ini mengenai dimensi perilaku. Dimensi tindakan. Ya. Perawat, dimensi tindakan teman-teman. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita sendiri. Amin. Amin. Kita cukupi sampai di sini. Bye-bye. Bye-bye.